The one, the only, the notorious Conor McGregor! The Notorious Conor McGregor. Aman rasanya kalau saya mengatakan bahwasanya ia adalah wajah dari UFC, bahkan nama terlaris dalam sejarah MMA. Pasalnya dari 10 pertandingan dengan pay-per-view tertinggi, 8 diantaranya ada nama sosok Conor McGregor. Tentu kalau prestasi yang kompe, ia jauh dari kata terbaik. Di atasnya masih ada banyak nama seperti Jon Jones, GSP, dan Anderson Silva. Salah satu prestasinya yang paling membanggakan adalah menjadi double champ pertama di divisi featherweight dan lightweight. Namun, bukan itu yang paling menjual dari seseorang Conor McGregor. Hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah trash talk-nya. Conor kerap kali menghina lawannya dengan jokes-jokes yang terbukti berhasil membuatnya menjadi king of pay-per-view. Puncak dari hype seorang Conor McGregor sendiri adalah saat pertandingannya melawan Khabib Nurmagomedov. Dan semuanya tahu, sebelum dan sesudah pertandingan adalah skenario yang dipenuhi oleh penghinaan dan rasisme. Conor membawa isu-isu agama dan keluarga yang seharusnya tak ia bawa dalam pertandingan. Namun di balik itu ada angka pembelian tiket yang fantastis hingga menyentuh angka 2,4 juta pay-per-views. Angka terbesar dalam MMA dan saya tidak tahu kira-kira ada tidak yang bisa melampaui itu di masa depan. Kalau ditanya mungkin atau tidak, sebetulnya masih mungkin karena Conor versus Mayweather itu tembus 4 juta. Cuma itu di boxing, it's different story. Terlepas dari itu semua, mari kita lihat kenapa pertandingan yang dipenuhi oleh trash talk selalu ramai. Dan lebih dasar lagi, apa yang disebut sebagai menghina. Pertama, ada perbedaan menghina dalam konteks sebatas provokasi dan menghina dengan tujuan memberikan serangan mental, menjamah, menyenggol, atau membuat tersinggung. Kita bahas dalam konteks sebagai provokasi dulu. Biasanya menghina dalam koridor ingin memprovokasi itu kita sebut sebagai taunting. Dan ini sangat sering kita jumpai dalam video game. Recall, teabag, spam emote, dan juga atlet seringkali melakukan taunting baik secara verbal atau dengan gerakan fisik karena dipengaruhi seperangkat variabel psikologis dalam atmosfer pertandingan. Tindakan taunting disebabkan oleh beberapa hal, memberikan tekanan psikologis ke lawan, ajang balas dendam karena sebelumnya ditaunting-taunting juga, dan buat dapat kesenangan aja karena melakukan taunting bisa memberikan efek semu perasaan superior. Beralih ke jenis menghina yang lain, menghina dengan maksud memberikan serangan mental. Ini disebut sebagai insulting. Berdasarkan Oxford Dictionary, insulting adalah hal yang menyebabkan atau bermaksud menyebabkan seseorang merasa tersinggung. Mari kita highlight kata feel offended. Merasa tersinggung. Ini adalah kalimat yang sangat subjektif karena merasa itu tidak bisa dipukul rata setiap orang. Sehingga suatu kalimat bisa saja disebut sebagai menghina bagi sebagian orang, sementara bagi sebagian yang lain, biasa aja sih. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang menghina orang lain. Menurut Nigel Barber, beberapa tindakan menghina yang kita lakukan berdasarkan rasa insecure. Kebanyakan tindakan menghina menurutnya bukan tindakan aktif, melainkan tindakan reaktif alias tindakan respon yang disebabkan aktivitas orang lain. Biasanya respon ini merupakan respon kecemburuan atas prestasi orang lain yang membanggakan. Nigel mengibaratkan manusia seperti pecking order. Jadi dalam kingdom Animalia, terkhusus unggas, biasanya hewan menunjukkan dirinya lebih tinggi dari hewan lain melalui agresi fisik, mematuk, mencakar. Namun, manusia tidak bisa melakukan itu karena adanya batasan hukum. Tetapi tetap saja, tidak berarti kita tidak punya yang namanya hierarki sosial. Hierarki sosial dipengaruhi banyak hal. Jabatan, finansial, skor IQ, IPK, dan banyak hal. Di satu sisi, narsisme orang-orang semakin meningkat dan gak ada orang yang mau berada di kasta terbawah dari klasemen sosial. Sehubung tidak bolehnya agresi fisik oleh hukum, prestasi gak ada, ganteng enggak, bodoh, maka lahirlah orang-orang seperti ini. Orang yang ingin tinggi dengan cara merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ditambah anonimitas sosial media, semakin banyak orang yang puas dalam status imajiner mereka. Salah satu faktor lain dari lahirnya sebuah penghinaan adalah ketidaktahuan. Kalian masih ingat kasus rendang babi? Jadi beberapa tahun lalu sempat ada kegaduhan karena ada restoran yang menjual rendang tapi berbahan baku babi. Yang mana tradisi Minang ada yang namanya adat besendi syarak besendi kitabullah yang berakar pada tradisi Islam. Sehingga ketika ada orang yang ingin mencoba mengkombinasikan suatu hal yang haram dalam tradisi Islam yaitu babi dengan tradisi yang ada nuansa Islamnya, ya orang tersinggung. Nah, ini yang orang banyak tidak tahu sehingga orang gak ngeh letak penghinanya itu di mana. Jadi ini bukan tentang emang babi punya agama. Harusnya saya buat video ini tersendiri karena ada banyak kasus yang mirip dengan kasus rendang babi ini. Misalnya kasus pizza nanas. Orang Italia itu marah kalau orang-orang menggabungkan pizza dan nanas. Mozzarella and basil. White and red. Shut the f*** up! I guess it was real. Cuma kita simpan itu untuk video lain.
Intinya, terkadang ketidaktahuan melahirkan sebuah penghinaan. Selain itu, marah juga faktor keluarnya kalimat hinaan. Ini sebetulnya tidak usah saya jelaskan terlalu rinci. Yang menonton video ini kemungkinan pernah marah dan saat batas kesabaran sudah putus, tubuh melepaskan kortisol dan adrenalin. Semuanya blur dan keluarlah kata-kata itu. Lalu saat sudah agak reda, baru, gua tadi ngomong apa kampret? Dengan catatan, saya tidak bermaksud membuat video ini untuk mengatakan bahwasannya orang yang menghina adalah sumber pertikaian. Jangan-jangan yang terhina memang layak untuk dihina. Aku kehilangan akalku, seperti Vincent van Gogh. Dia mendedikasikan hidupnya untuk seni dan kehilangan akalnya dalam perjalanan. Itu terjadi padaku. Tapi persetan, saat sabuk emas di pinggangku, saat ibuku punya mansion besar, saat kekasihku punya mobil yang berbeda setiap hari dalam seminggu, anak-anakku punya apapun yang mereka inginkan, maka ini akan terbayarkan. Maka aku bahagia. Aku kehilangan akalku. Conor McGregor. Kembali ke MMA, 10 pertandingan dengan pay-per-view tertinggi, 8 diantaranya adalah pertandingan yang dipenuhi oleh trash talk, saling hina, saling caci. Pada faktanya, manusia suka yang namanya konflik dan permusuhan, cuma dalam bentuk yang berbeda. Dari Colosseum Roma, Squid Game, tawuran, drama peragusan, itu kan semua tentang konflik dan permusuhan. Tapi itu semua menyenangkan untuk ditonton, namun tidak untuk dijalani. Nick Haslam dari Universitas Melbourne pernah menulis, pada tingkat tertentu, menghina adalah cara yang tidak berbahaya untuk mengekspresikan permusuhan. Seperti yang ditulis Freud, alih-alih melontarkan tombak, orang yang pertama kali melontarkan kata-kata makian kepada musuhnya adalah pendiri peradaban. Sebuah artikel berjudul Term of Abuse as Expression Reinforcement of Cultures yang ditulis oleh 12 ilmuwan dan budayawan menganalisis bahwasannya jenis kata-kata kasar yang digunakan di setiap negara bisa merepresentasikan nilai-nilai sakral negara tersebut. Penelitian ini melibatkan 2.994 responden dengan skenario apa yang akan kamu katakan kalau seandainya ada orang asing menabrakmu dengan keras dan dia tidak minta maaf. Negara-negara yang punya dan pernah punya tradisi keagamaan biasanya menggunakan istilah seperti setan, iblis, hell. Negara yang punya referensi konsep kekeluargaan seperti Kroasia dan Spanyol punya kalimat hinaan yang berbau keluarga. Misalnya, kamu dan keluargamu bodoh 7 turunan. Belanda dan Prancis biasanya menggunakan istilah yang mengarah ke alat kelamin dan pelacur. Sementara Italia, Britania Raya, dan USA cenderung menggunakan istilah yang berbau sexual action. Untuk istilah hewan dan berbau idiot atau bodoh, semua negara punya jenis hinaan semacam itu. Pada FIFA Final World Cup 2006, mempertemukan timnas Prancis dan timnas Italia. Dan momen yang sangat dikenang saat itu adalah Zinedine Zidane yang menyondol tubuh Marco Materazzi karena Marco Materazzi menghina adik perempuan Zidane sebagai pelacur. Seperti penjelasan sebelumnya, menggunakan kata-kata pelacur di Prancis adalah sebuah penghinaan berat dan ini melibatkan keluarga. Bahkan Zidane berkata, "Aku lebih memilih menerima pukulan di wajah daripada mendengar kalimat itu." Sebetulnya Zidane sudah minta maaf dan dapat kartu merah. Namun Materazzi kurang ngeh dengan apa yang ia ucapkan dan justru dia yang tidak mau berbicara dengan Zidane selama 2 tahun. Seperti di awal video, sekarang hukum rimba dengan agresi fisik tidak berlaku. Penghinaan lebih mudah dimaafkan ketimbang main tangan. Bukan saya membenarkan suatu penghinaan, namun ketersinggungan itu hal yang pasti terjadi di dunia. 200 jutaan orang Indonesia dan setiap orang pasti punya hal yang sakral bagi mereka. Jadi dalam percakapan sehari-hari, bisa saja kita melakukan penghinaan yang tidak disengaja. Jadi intinya, hati-hati. Ini bukan tentang apa yang terjadi pada dirimu, tapi ini tentang cara kamu memberikan reaksi. Epictetus. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.